Kita sering banget ya mikirin maaf-memaafkan itu sebagai urusan moral atau bahkan spiritual. Tapi gimana kalau kita coba lihat dari kacamata sains? Ternyata, selama beberapa dekade terakhir ini, para peneliti menemukan kalau memaafkan itu bukan sekedar perasaan. Ini adalah sebuah proses biologis dan psikologis yang aktif loh. Proses yang dampaknya nyata, bisa diukur ke kesehatan fisik dan mental kita. Bahkan, ini adalah sesuatu yang bisa benar-benar mengubah cara kerja otak kita. Jadi, ini dia pertanyaan intinya buat kita semua. Bener nggak sih kalau kita menyimpan dendam, itu malah ngerusak kesehatan kita sendiri? Jawaban singkat dari dunia sains, iya banget. Dan dampaknya itu signifikan. Yuk kita telusuri bareng-bareng, kenapa dan gimana sih sebenarnya proses ini bekerja? Oke, jadi ini dia peta perjalanan kita ke depan. Pertama, kita bakal lihat seberapa mahal harga yang harus kita bayar waktu menyimpan dendam. Terus kita bongkar apa sih arti memaafkan itu menurut sains. Kita juga bakal ngintip ke dalam otak yang lagi memaafkan, lihat gimana budaya di seluruh dunia mandang hal ini. Terus kita ambil beberapa alat praktis. Dan kita akhiri dengan tantangan yang paling berat, memaafkan diri sendiri. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama, biaya mahal dari sebuah dendam. Jadi, saat kita menolak untuk memaafkan, apa sih konsekuensinya? Ingat, ini bukan cuma soal perasaan gelisah. Ini adalah risiko kesehatan yang nyata dan udah banyak didokumentasikan secara ilmiah. Coba deh bayangin ini. Waktu kita menyimpan dendam, tubuh kita itu seolah-olah lagi dalam mode siaga tempur terus-menerus, tapi dalam level yang rendah. Akibatnya, hormon stres kayak kortisol itu naik terus. Tekanan darah kita jadi lebih tinggi, sistem imun kita malah jadi lemah. Terus muncul peradangan di seluruh tubuh. Lama-kelamaan, ini bukan cuma bikin kita capek, tapi juga naikin risiko penyakit jantung dan bikin tidur kita jadi nggak nyenyak. Ini benar-benar beban biologis yang berat banget buat ditanggung setiap hari. Kutipan dari Dr. Dean Ornish ini benar-benar membalikkan cara kita berpikir kan? Kalau menyimpan dendam itu malah nyakitin diri kita sendiri, berarti memaafkan itu justru jadi tindakan paling egois yang baik buat menyelamatkan diri kita. Nah, kalau memaafkan itu bukan soal kelemahan, terus apa dong sebenarnya arti memaafkan itu menurut sains? Nah, di bagian kedua ini, kita coba definisikan ulang apa itu memaafkan. Soalnya banyak dari kita yang mungkin salah kaprah, jadi mari kita luruskan konsep ini berdasarkan penelitian, bukan asumsi belaka. Coba deh, lihat perbandingan di layar ini. Di satu sisi, ini adalah arti memaafkan yang sebenarnya. Ini adalah proses yang aktif, di mana kita ngambil lagi kendali, kita ubah motivasi dari yang tadinya mau balas dendam jadi sesuatu yang lebih positif, dan ini kita lakuin buat diri kita sendiri. Sekarang, lihat sisi satunya. Memaafkan itu bukan berarti kita bilang, oh perbuatanmu nggak apa-apa kok. Bukan juga berarti melupakan, apalagi harus baikan lagi. Dan yang paling penting, ini bukan tanda kelemahan. Ini justru strategi bertahan hidup yang luar biasa cerdas. Sains itu membedakan dua jenis pemaafan. Yang pertama namanya pemaafan keputusan atau decisional forgiveness. Anggap aja ini kayak kita menekan sebuah saklar di otak. Ini adalah pilihan sadar dan logis buat berhenti merencanakan balas dendam. Ini sebuah keputusan perilaku. Oke, saya nggak akan membalas. Dan ini bisa kita lakukan dalam sekejap. Terus ada yang kedua, pemaafan emosional atau emotional forgiveness. Nah, kalau yang tadi itu soal keputusan di kepala, yang ini soal perasaan di hati. Jauh lebih dalam. Ini adalah proses di mana emosi negatif kayak dendam dan rasa pahit itu pelan-pelan digantikan oleh sesuatu yang lebih positif, misalnya empati, atau minimal rasa netral. Ini bukan saklar yang bisa ditekan, ini lebih kayak sebuah perjalanan emosional yang butuh waktu. Jadi, apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam kepala kita waktu kita lagi melewati proses ini? Oke, di bagian ketiga kita bakal lihat neurobiologi di balik tindakan memaafkan. Jadi, otak kita ternyata punya sistem 3 langkah buat memaafkan. Pertama, ada kontrol kognitif. Bayangin aja ini kayak otak kita lagi nginjek rem buat nahan dorongan insting balas dendam. Terus yang kedua, pengambilan perspektif. Di sini, otak kita nyoba pakai kacamata orang lain buat ngerti sudut pandang mereka, yang akhirnya ngebuka pintu buat empati. Dan yang terakhir, penilaian sosial. Di sini otak kita jadi kayak ahli strategi. Dia nimbang-nimbang dan akhirnya nyimpulin kalau manfaat jangka panjang dari memaafkan itu jauh lebih besar daripada kepuasan sesaat dari balas dendam. Dan tabel ini nunjukin sesuatu yang luar biasa. Dua jenis maaf yang kita bahas tadi itu beneran menyalakan sirkuit otak yang berbeda. Kalau kita lihat, pemaafan keputusan itu mengaktifkan bagian otak yang fungsinya kayak CEO buat ngambil keputusan logis dan ngontrol perilaku. Sementara itu, pemaafan emosional itu menyalakan bagian otak yang lebih dalam yang berhubungan sama empati dan ngatur perasaan kita. Keduanya penting, tapi kerjanya di level yang beda.
Nah, ini mungkin salah satu penemuan paling keren. Memaafkan itu bukan berarti melupakan. Justru sebaliknya, otak kita itu melakukan sesuatu yang namanya mekanisme maafkan dan perbarui. Bayangin ada sebuah file memori yang isinya menyakitkan. Otak kita itu nggak menghapus file itu, tapi dia membuka file itu dan nambahin catatan baru di atasnya. Konteks baru, pemahaman baru, yang akhirnya ngubah rasa dari memori itu. Jadi kita nggak menghapus masa lalu, kita menulis ulang dampaknya buat kita sekarang. Kemampuan otak kita buat memaafkan itu sifatnya universal, tapi cara kita melakukannya bisa sangat dipengaruhi sama budaya. Sekarang, mari kita lihat gimana pemaafan ini dipandang dan dipraktekkan di berbagai belahan dunia. Perbedaannya menarik banget. Di budaya yang lebih individualis, kayak di Amerika Serikat, fokusnya itu ke dalam diri. Tujuan utamanya adalah ketenangan batin pribadi. Makanya, yang jadi prioritas adalah pemaafan emosional. Tapi di budaya yang lebih kolektif, seperti di banyak tempat di Indonesia, fokusnya itu keluar, menjaga keharmonisan kelompok. Nah, karena itu, yang jadi utama adalah pemaafan keputusan. Yang penting konflik berhenti dan harmoni terjaga. Dan disinilah ada temuan yang benar-benar mengejutkan dari sebuah studi besar di Indonesia. Coba lihat datanya. Ternyata dalam konteks kolektif, pemaafan keputusan cuma dengan memutuskan untuk nggak balas dendam, itu langsung meningkatkan 7 aspek kesejahteraan, mulai dari kepuasan hidup sampai kesehatan. Sementara itu pemaafan emosional yang lebih dalam ternyata cuma meningkatkan 1 aspek. Ini luar biasa kan? Artinya di budaya kita, tindakan sederhana buat menjaga harmoni sosial itu ternyata ngasih imbalan psikologis yang masif dan instan. Oke, tahu sainsnya itu hebat, tapi gimana caranya kita beneran melakukannya? Nah, di bagian kelima ini, kita beralih ke beberapa model praktis yang berbasis bukti untuk melatih kemampuan kita memaafkan. Salah satu model yang paling teruji itu namanya REACH. Ini singkatan dari 5 langkah praktis. Pertama, R untuk recall atau ingat. Coba ingat kejadiannya secara objektif. Lalu E untuk empathize. Coba pahami kenapa orang itu melakukannya. Kemudian A untuk altruistic gift, berikan maaf sebagai sebuah hadiah tulus. C untuk commit, berkomitmen pada pemaafan yang sudah kamu putuskan. Dan terakhir, H untuk hold on, pegang teguh maaf itu bahkan saat ingatan buruknya datang lagi. Ini resep yang efektif banget buat mencapai pemaafan emosional yang dalam. Ada juga pendekatan lain namanya piramida pemaafan yang lebih terstruktur. Kita membangunnya dari dasar. Pertama, kita maafkan orang lain, mulai dari yang paling gampang sampai yang paling susah. Terus, langkah krusial di tengah, secara mental kita minta maaf ke siapapun yang pernah kita sakiti, ini buat melepaskan beban rasa bersalah, dan puncaknya adalah yang paling sulit, memaafkan diri sendiri, lapis demi lapis, dekade demi dekade dalam hidup kita. Dan ini membawa kita ke langkah terakhir. Langkah yang seringkali paling sulit, tapi bisa jadi yang paling mengubah hidup kita, yaitu memaafkan diri sendiri. Seperti kata Dr. Durbin, rasa bersalah adalah perusak yang hebat. Kalau kita pikir-pikir, rasa bersalah itu apa sih? Pada dasarnya, itu adalah dendam yang kita arahkan ke dalam, ke diri kita sendiri. Dan satu-satunya penawal untuk racun itu adalah memaafkan diri sendiri. Dan sains sepenuhnya mendukung ini. Penelitian nunjukin kalau memaafkan diri sendiri itu bisa secara dramatis mengurangi kebiasaan menyalahkan diri setelah trauma. Ini bantu orang menemukan penerimaan di situasi yang paling sulit, contohnya kayak hidup dengan penyakit kronis. Ini adalah sebuah proses yang memungkinkan kita untuk bangkit kembali. Jadi ini bukan sekedar biar merasa lebih baik, ini adalah kunci menuju pemulihan emosional yang sejati dan mendalam. Pada akhirnya, mungkin banyak dari kita yang sudah dimaafkan oleh orang lain, atau bahkan oleh kekuatan yang lebih tinggi yang kita yakini. Pertanyaan terakhir yang tersisa, yang jawabannya hanya bisa datang dari dalam diri kita sendiri adalah, Anda telah dimaafkan. Sekarang, bisakah Anda memaafkan diri Anda sendiri?